Selamat pagi, ya. Selamat pagi untuk Ibu Ella, Ibu Isi, Ibu Dewi, dan Ibu Kus. Bicara kita hari ini. Perkenalkan, saya Zahra Amalia Syarifah. Saya dari PMP2K, dan pagi ini saya yang akan memoderatori seri dialog PMP2K kali ini. Jadi, seri dialog PMP2K ini ya berseri, dan ini adalah yang pertama dalam seri ini. Dan kali ini judulnya adalah Respon Sensitif Gender terhadap pandemi COVID-19, peluang dan tantangannya di Indonesia. Karena semua pembicara dan Bapak Elan Satriawan sudah datang, pagi ini kita akan mulai saja segera. Untuk Bapak Elan Satriawan, Kepala Tim Kebijakan PMP2K, waktunya untuk memberi sambutan sekarang. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Zahra. Bapak Ibu semua, peserta webinar yang diselenggarakan bersama PMP2K, Mahkota, dan kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Ibu semua. Saya kira isu gender merupakan salah satu isu yang sangat urgent dalam situasi seperti ini. Ya. Saya harus kasih disclaimer dulu ya, walaupun saya diminta memberikan sambutan di sini, saya bukan ahli gender. Ya. Ini para pembicara saya kira dan moderator yang saya kira merupakan orang-orang yang pas ya, untuk menyampaikan topik terkait dengan gender dan kemudian menavigasi ke arah mana diskusi terkait dengan topik ini harus dilakukan ya, supaya fokus dan kemudian memberikan masukan-masukan pemikiran ya, ke depan terkait dengan apa yang perlu dilakukan ya, untuk memitigasi isu-isu yang terkait dengan gender. Ya, saya mungkin mencoba untuk memberikan perspektif dari perspektif pandangan dari sisi researcher maupun policy maker yang lebih merupakan perspektif dari PMP2K ya, sebagai think tank bagi pemerintah dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan. Seperti kita ketahui, krisis ini, ya, krisis COVID ini bukan krisis biasa. Ya. Kita belum pernah mengalami krisis macam ini. Yang kita alami adalah krisis yang berbeda, baik dari magnitude-nya maupun dari cakupannya, ya, maupun dari nature penyebabnya. Kita pernah mengalami, paling nggak generasi, saya kira mostly generasi yang hadir di sini pasti ingat krisis 97-98, ya, yang merupakan krisis regional disebabkan oleh runtuhnya ya sektor properti ya, yang kemudian menyebabkan krisis keuangan dan dibarengi dengan krisis politik. Ya. Kemudian krisis global tahun 2008-2009 ya, yang disebabkan juga kemudian dengan krisis keuangan kaitannya dengan komoditas ya. Jadi mostly kemudian penyebabnya adalah sektor ekonomi. Ya. Dan yang menarik dari krisis ini ya, satu sisi memang kemudian memberikan shock pada perekonomian yang membuat ekonomi mengalami kontraksi, walaupun Indonesia relatif soft ya, shock yang kemudian diterima. Tetapi dari dua krisis ini, dari dua krisis terakhir itu, yang menarik adalah walaupun kemiskinan
untuk yang 1998 meningkat, yang tahun 2008 agak melambat ya, penurunannya. Tapi angka ketimpangan itu cenderung turun atau ketimpangan cenderung membaik. Nah, ini berbeda dengan saat ini. Jadi krisis ini bukan krisis biasa, tidak pernah kita alami paling nggak dalam mungkin 50 tahun terakhir. Karena ini krisis global, bukan krisis regional. Penyebabnya adalah kemudian bukan dari sektor ekonomi, tapi dari sektor kesehatan. Dan memukul orang miskin, lebih daripada kemudian memukul atau mempengaruhi secara negatif kelompok-kelompok atas. Ini yang menjadi concern kami. Nah, makanya kalau kita lihat angka Maret, kemiskinan Maret yang disampaikan BPS sekitar awal Juli kemarin, ya, itu walaupun pandemi baru diumumkan 15 Maret 2020, dan waktunya hampir bersamaan ya, atau kemudian 2 minggu, yang juga kemudian dibarengi oleh peningkatan ketimpangan. Nah, jadi saya kira ini menjadi concern sekaligus interest bagi kita ya, peneliti maupun kemudian pembuat kebijakan mengenai dampak-dampak yang kira-kira dimunculkan dari krisis ini, ya, baik dampak kesehatan, ekonomi, dan yang kita bicarakan pada pagi hari ini tentunya pada relasi gender. Dari satu dugaan, ya, satu hipotesis terhadap bagaimana dampak krisis ini terhadap relasi gender, itu adalah seperti saya kira kemudian banyak kita baca juga di media massa, munculnya misalnya kekerasan ya, terhadap perempuan. Kemudian perempuan harus harus mengambil waktu lebih banyak ya, di luar yang biasanya kemudian dia lakukan ya, untuk bekerja baik di dalam maupun di luar rumah. Memperoleh resource yang lebih sedikit ya, karena resource rumah tangga mengalami kontraksi ya. Jadi makanan misalnya kemudian jumlah makanan yang lebih sedikit ya. Kemarin kita memperoleh hasil survei cepat ya dari Bank Dunia yang merupakan survei panel, di mana kemudian salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan situasi kekurangan pangan, yang itu kemudian memang lebih banyak dialami oleh rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan ya, daripada kepala rumah tangga laki-laki. Jadi insiden di mana kemudian yang melaporkan kekurangan pangan itu lebih banyak ditemukan. Nah, jadi ini yang saya kira akan kita gali ya, seberapa jauh kemudian krisis ini mempengaruhi relasi gender ya, dan dampaknya tentunya khususnya terhadap perempuan, dan kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan. Nah, seperti kita ketahui, dan ini menjadi tugas kami di TNP2K, ya, kita memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mereform program-program bantuan sosial. Ya. Nah, kalau di dalam literatur-literatur yang ada, program bantuan sosial itu, khususnya program bantuan sosial yang manfaatnya diberikan kepada perempuan, ya, main beneficiary-nya adalah perempuan, seperti conditional cash transfer ya, atau di kita program Keluarga Harapan. Tahun ini atau sejak tahun 2017 kita juga punya bantuan pangan non tunai yang merupakan transformasi dari Raskin, di mana setelah berubah menjadi bantuan pangan non tunai dan tahun 2020 ini dirubah menjadi program sembako, penerima manfaat dalam rumah tangganya adalah perempuan. Nah, kalau dalam studi-studi yang kita temukan, manfaat bantuan sosial yang diberikan kepada perempuan itu memberikan manfaat positif bukan hanya bagi perempuannya, ya, bukan hanya pada main beneficiary, tapi juga kepada rumah tangganya, kepada keluarganya. Kepada perempuannya dia meningkat bargaining power-nya, kemudian kemandirian ya, atau lebih empowered, ya. Dan itu berpengaruh terhadap relasi dengan suami, ya.
Tapi juga kemudian bagi rumah tangga kita melihat bahwa outcome kepada anak, outcome kesejahteraan anak, misalnya capaian sekolah, kesehatan anak, ya, konsumsi rumah tangga itu juga kemudian meningkat akibat bantuan sosial yang memang diberikan kepada yang main beneficiary-nya perempuan. Nah, tapi ada sebagian kecil studi yang juga kemudian mencoba melihat unintended effect-nya. Jadi unintended effect di mana kemudian bahwa dan ini yang harus sekali lagi ini hipotesis ya. Jadi dampak bantuan sosial terhadap perempuan, kemandirian perempuan, ya, empowerment terhadap perempuan tadi positif ya dalam situasi normal. Nah, yang mungkin perlu kemudian kita lihat ya, mungkin studi ini bisa memicu ya, tetapi jelas perlu studi serius untuk melihat ini adalah adanya kemungkinan unintended effect. Jadi kita tahu bahwa kemudian dalam konteks negara berkembang ya, konteks budaya timur ya, itu peran laki-laki dalam keluarga sangat dominan ya, dan tidak mudah kemudian melihat perempuan itu makin mandiri ya. Bagi laki-laki kemudian secara umum kemudian tidak mudah bagi mereka menerima atau melihat perempuan yang kemudian lebih mandiri, lebih punya bargaining power. Nah, sehingga selalu kemudian ada potensi friksi di sana. Nah, dalam situasi krisis semacam ini, kita juga menyaksikan adanya rumah tangga, kita juga menyaksikan adanya kemudian PHK atau penurunan pendapatan yang kemudian tentunya banyak dialami oleh laki-laki. Jadi laki-laki banyak yang kemudian akhirnya menganggur atau mengalami kekurangan berkurang pendapatannya karena kemudian jam kerja yang berkurang dan lain sebagainya. Yang to some extent ini kemudian menciptakan distress pada si laki-laki. Nah, di sisi lain kemudian kita melihat perempuan yang makin empowered, makin mandiri ya. Dan antara lain juga karena peran dari bantuan sosial. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat lebih jauh ya. Apakah potensi unintended effect-nya di dalam situasi seperti ini. Tadi pagi Bukus posting di WA grup kita ya, berita perceraian ya. Jadi ramai-ramai kemudian daftar untuk kemudian ke kantor agama untuk mengurus perceraian ya. Belum tahu ya kaitannya dengan ini ya, tetapi potensial linkage-nya, potensial kaitannya pasti kemudian terbuka untuk diselidiki. Nah, jadi sekali lagi satu sisi kita tahu bahwa kemudian betapa peran perempuan di dalam rumah tangga, dalam keluarga dan masyarakat, saya kira sentral sekali, penting sekali ya. Bukan hanya dari sisi agama, ya, tapi juga secara empirikal ini yang ditunjukkan oleh banyak studi. Tapi dalam situasi seperti ini ada potensi di mana kemudian peran perempuan bisa jadi kemudian tergerus ya atau muncul friksi ya, yang kemudian bisa memunculkan unintended effect bagi si perempuan maupun bagi relasi secara umum juga kemudian pada relasi antara si perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga atau juga dalam masyarakat. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, ya mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, ya, mencerahkan bagi kita semua, dan bagi kami yang di TNP 2K juga ini jelas akan menjadi masukan dalam memikirkan bagaimana mendesain program-program bantuan sosial yang satu sisi memberikan tadi yang mendorong kemandirian dan empowerment terhadap perempuan, tetapi di sisi lain juga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga secara umum. Saya mengucapkan terima kasih ya tentunya selain kepada pembicara kami yang juga kemudian pembicara yang dari kolega, dari partner kami ya, Mbak Dewi, Bu Ella Hasanah ya, dari Kompak, kemudian Ibu Misyah dari Kapal Perempuan ya. Kami dari TNP 2K mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya,
atas kesediaan waktu dan kemudian juga urun pikir, ya urun rembuk terhadap topik ini. Saya kembalikan kepada Zahra ya, sebagai moderator, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Elan. Terima kasih banyak untuk hadir dan memberikan sambutannya pagi ini. Dan bila Bapak Elan belum bisa bergabung dengan kami sampai selesai nanti, kami persilakan untuk meninggalkan. Demikian ya Pak ya. Saya gabung sampai selesai, insya Allah. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ini mungkin sebelum mulai, saya akan bacakan rules-nya dari diskusi kita pagi ini. Agenda dan rules-nya akan ditampilkan sebentar lagi mungkin. Oke, ya. Seperti yang kita lihat pagi ini, jadi nanti kira-kira kita akan berdiskusi sekitar 1 jam, kemudian ada sesi tanya jawabnya sekitar 18 menit. Cuman kalau nanti waktunya nggak mepet, mungkin sesi tanya jawabnya akan saya gabungkan di bagian ininya, bagian diskusinya. Jadi untuk acara hari ini, slide berikutnya Mbak. Oke. Ketentuannya adalah semua peserta diharapkan menampilkan nama dan institusi asal pada display name Zoom dengan format berikut. Jadi misalnya nama saya Zahra dari PMP2 Kelas. Kemudian audio dan video semua peserta akan disenyapkan selama webinar berlangsung. Tapi bila ada pertanyaan selama webinar, bisa langsung diajukan melalui kolom chat yang tersedia. Nanti kami baca dan nanti kami lemparkan kepada para pembicara. Demikian. Itu bisa dilakukan sepanjang kita berdiskusi kali ini. Jadi nggak usah nunggu waktunya tanya jawab, bisa langsung masuk ke situ. Pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat dengan format nama, institusi asal, nama narasumbernya yang mau ditanyakan, kemudian pertanyaannya. Jadi seperti tadi yang saya sebut, sesi pertanyaan dan jawaban akan berjalan seiring dengan pemaparan dari narasumber. Jika waktu terbatas, nggak semua pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh narasumber. Summary proceeding dari kegiatan ini akan dikirimkan ke email peserta pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Oke, jadi langsung aja kita mulai hari ini. Pandemi COVID-19 ini bukan cuma merupakan krisis kesehatan dan ekonomi. Tapi pandemi ini juga mengubah praktek-praktek sosial yang ada di masyarakat. Mulai dari work from home, sekolah online, penerapan protokol jaga jarak, sampai dirumahkannya banyak pekerja yang mengguncang keuangan keluarga. Pandemi ini berdampak besar pada hampir seluruh lapisan masyarakat. Tapi perempuan dan laki-laki tidak terdampak dengan sama. Oke. Dari data yang ada, misalnya ada 74 pekerja di bidang kesehatan yang merupakan perempuan. Ini jelas membuat perempuan lebih rentan terpapar coronavirus dibanding laki-laki. Selain itu, ditutupnya sekolah berpotensi menambah beban kerja domestik perempuan di rumah. Jadi selain bekerja di rumah, ada juga bekerja di luar. Kemudian karena sekolah ditutup, perempuan jadi harus mengurus anak 24 jam. Harus menjadi pengajar juga, harus jadi guru gitu. Padahal di Indonesia itu sekitar 39% perempuan yang bekerja punya paling tidak 1 anak usia SD. Semua ini masih ditambah dengan meningkatnya risiko kekerasan pada perempuan di rumah selama masyarakat work from home di rumah ini gitu. Pertanyaannya, sudahkah kita memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam membentuk kebijakan publik semasa pandemi ini? 4 pembicara kita pagi ini ada yang pertama Ibu Misiah. Ibu Misi adalah Direktur Institut Kapal Perempuan. Kapal Perempuan adalah organisasi yang dikembangkan sejak 20 tahun yang lalu dengan visi untuk menciptakan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat, untuk masyarakat memiliki daya pikir kritis, bersolidaritas, berkeadilan gender, pluralis, transparan, dan anti kekerasan. Kapal Perempuan sendiri adalah satu dari mitra-mitra program Mampu, yaitu program untuk kesetaraan gender dan kemandirian perempuan kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia.
Dalam program Mampu ini, Kapal Perempuan bersama beberapa organisasi lainnya mengembangkan Gender Watch, sebuah model pemantauan bersama untuk mengawal perlindungan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan gender. Kelompok inti dari Gender Watch adalah perempuan akar rumput yang diperkuat kesadaran kritisnya melalui wadah belajar bernama Sekolah Perempuan. Setelah itu kita punya pembicara satu lagi, yaitu Dr. Dewi Haryani Susilastuti, yang merupakan peneliti di Pusat Studi dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, atau PSKK UGM. PSKK UGM adalah lembaga penelitian yang sudah berdiri sejak 1973 dan telah melakukan banyak penelitian kependudukan dan kebijakan dengan mengaitkan berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kesehatan. Penelitian Ibu Dewi sendiri berfokus pada kajian gender, pengembangan masyarakat, ketimpangan sosial, isu remaja, dan praktik kultural yang membahayakan. Ibu Dewi adalah peneliti yang sangat produktif ya. Jadi di tahun ini aja Ibu Dewi sudah menulis sebuah chapter dalam buku yang berjudul Meneropong COVID-19 dengan Lensa Gender. Jadi ini tentunya bakal sangat relevan dengan diskusi kita pagi ini. Kemudian pembicara ketiga kita ada Ibu Enur Lela Hasanah. Ibu Ella adalah Deputy Director Implementation untuk Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan atau Program Kompak. Program Kompak didanai oleh pemerintah Australia dan bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Setelah mengawali karirnya sebagai peneliti kelembagaan dan kapasitas masyarakat pedesaan di tahun 1996, Ibu Ella kemudian banyak terlibat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk PPK dan PNPM Mandiri. Ibu Ella banyak berperan dalam menyusun kebijakan, termasuk berbagai petunjuk pelaksanaan program, serta berinteraksi dengan lembaga pemerintah, lembaga donor, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil sepanjang karirnya. Terakhir, pembicara dari TNP2K sendiri adalah Ibu Sri Kusumastuti Rahayu. Ibu Kus adalah Kepala Tim Kebijakan Perlindungan Sosial di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K ini. TNP2K sendiri dibentuk untuk mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pemerintahan dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, yang termasuk juga pelindungan sosial yang dikerjakan oleh Bu Kus ini. Melakukan sinergi, kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, melakukan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan program, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Ibuku sendiri turut berperan dalam merancang desain program sembako yang tadinya disebut Thailand yang sebelumnya Raskin, kemudian menjadi bantuan pangan non-tunai, dan tahun ini berubah menjadi program sembako. Kemudian ada lagi program Indonesia Pintar, dan Ibu Kus juga membantu memperbaiki program Keluarga Harapan serta mengusulkan reformasi sistem perlindungan sosial Indonesia ke depannya. Begitu 4 pembicara kita hari ini. Jadi saya akan mulai aja nih diskusi pagi ini. Kita akan melihat kondisi dan peran perempuan, kebijakan serta program bantuan pemerintah yang ada, dan tren keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan serta desain program sosial. Mungkin saya akan mulai nih dari Ibu Dewi. Ibu Dewi, saya mau tanya nih, selama pandemi COVID-19 ini, saya minta Ibu coba Bu, diceritakan sedikit, mungkin 2 atau 3 tren atau fenomena besar yang terkait corona ini, dan mungkin keterlibatan perempuan dalam penanggulangan. Baik, terima kasih ya. Sebetulnya ada beberapa tren yang berkaitan dengan perempuan selama COVID, ya tadi sudah disebut oleh Pak Elan, kekerasan terhadap perempuan, kemudian perbedaan alokasi waktu untuk pekerjaan domestik di rumah yang lebih banyak, kemudian feminisasi tenaga kesehatan tadi sudah disebut, kemudian kurangnya representasi perempuan di dalam entitas publik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, baik itu dulu di gugus tugas, sekarang namanya Satgas ya, kemudian kerentanan perempuan yang bekerja di sektor informal, terutama sektor tourism
yaitu penyedia akomodasi makanan dan minuman. Itu adalah tren yang datanya ada. Sementara itu ada tren yang datanya belum ada atau sifatnya anekdotal, misalnya feminisasi kemiskinan. Kemudian sulitnya mengakses pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu disebut sebagai non-essential services, sehingga ada potensi putus alat kontrasepsi. Ya. Kemudian yang lain adalah maternal undernutrition. Tadi Pak Elan juga menyebut tentang household food insecurity. Tetapi penyebab maternal underrepresentation itu bukan sekedar karena adanya household food insecurity, tapi juga karena adanya gender inequality dalam distribusi makanan di dalam rumah tangga gitu. Nah, dampak dari maternal undernutrition adalah anemia dan underweight, dan untuk ibu yang menyusui dampaknya tuh bisa ke anak juga. Jadi ibu yang menyusui yang mengalami maternal undernutrition ada potensi anaknya itu stunting. Padahal Indonesia itu menduduki ranking kelima dalam kaitannya dengan stunting di kalangan anak balita. Nah, dalam kaitannya dengan peran perempuan, karena tadi sudah saya sampaikan secara formal, peran perempuan itu relatif terbatas karena ada underrepresentation tadi di gugus tugas baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal gitu. Tapi peran perempuan itu lebih banyak di akar rumput ya. Seperti misalnya meyakinkan bahwa ibu-ibu yang hamil itu tetap memperoleh gizi yang dibutuhkan, kemudian ibu-ibu mempunyai ide sendiri untuk memberi bantuan kepada orang miskin di sekitarnya. Itu Mbak, itu yang saya lihat selama ini. Boleh nggak saya sedikit memberikan kerangka pikir? Mungkin pendek Bu, ya boleh untuk membantu kita. Oke, jadi baik, ini saya usahakan pendek ya. Jadi kalau kita melihat gender dan COVID-19 itu mungkin kita bisa membagi waktu menjadi pre-COVID-19, selama COVID dan post-COVID-19. Karena apa? Karena sebetulnya hal-hal yang tadi sudah saya sebut itu bukan hal yang baru ya. Itu sudah ada sejak sebelum ada COVID. COVID-19 itu seperti kaca pembesar yang membuat kita semakin paham, oh ada masalah ini. Tapi nggak ada satupun dari masalah yang saya sebut tadi yang sifatnya baru ya. Jadi secara cepat saya sebutkan tadi ada kerangka pikir violence yang disebut oleh Johan Galtung. Johan Galtung itu punya segitiga kekerasan ya, kekerasan yang sifatnya langsung, kekerasan yang struktural, kekerasan kultural. Yang yang direct itu ada aktornya, dan Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai penyebab adanya selisih antara potensi dan realitas ya. Misalnya kalau yang direct potensi angka harapan hidup 65, tapi ada orang yang ditembak, dia meninggal umur 25, kan potensinya tidak terrealisasikan. Itu yang direct. Yang indirect nggak ada aktornya, karena yang menyebabkan kekerasan itu struktur. Misalnya ada anak yang cerdas, harusnya dia dalam kondisi normal, dia bisa sekolah sampai tinggi, tapi karena strukturnya tuh sedemikian rupa membatasi akses orang miskin, dia nggak bisa sekolah. Kemudian yang komponen lain dari segitiga kekerasan itu yang disebut cultural violence. Cultural violence itu adalah bagian dari kultur yang melegitimasi kekerasan yang direct dan struktural. Bagian dari culture itu bisa agama, bisa bahasa, bisa ideologi gender. Sehingga hal-hal yang terjadi tadi itu dinormalkan. Normalisasi struktur yang tidak equal. Maka tadi apa yang bisa dilakukan ini mungkin nanti dibahas di depannya. Kemudian yang kedua itu yang disebut sebagai intersectionality. Intersectionality itu teori yang disampaikan oleh Kimberly Crenshaw. Menurut Kimberly Crenshaw, kita semua memiliki penanda sosial yang saling bertautan satu sama lain. Apakah itu gender, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tempat tinggal, rural and urban. Nah, kombinasi dari penanda sosial itu bisa menyebabkan marginalisasi dan deprivasi perempuan itu lebih. Misalnya kombinasi antara perempuan tua tidak bekerja. Ya, itu kan kerentanannya terhadap COVID-19 itu beda dibandingkan perempuan yang highly educated, yang bekerja di sektor formal, yang dapat gaji setiap bulan.
Ya kan? Bandingkan dengan nenek-nenek yang dia nggak kerja, dia menjadi pengasuh cucunya gitu, dan rupanya angka ini sangat tinggi. Angka nenek-nenek yang jadi pengasuh itu. Jadi itu maksud saya ya. Jadi inti yang saya sampaikan adalah vulnerability perempuan itu beda-beda. Perempuan itu bukan single entity. Sudah Mbak, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ibu Dewi. Ini untuk nyambung nih, jadi kan tadi kan Ibu Dewi berkata ada kalau masalah perempuan itu nggak cuma perempuan, tapi juga dan itu mungkin kebutuhannya berbeda. Saya mau nanya nih ke Ibu Kus, ini terkait masalah kesejahteraan yang dihadapi perempuan, kebijakan atau program apa nih Bu yang udah dirancang pemerintah Indonesia untuk menghadapi pandemi ini? Apalagi kan ya tadi kan macam-macam, perempuan itu nggak cuma laki-laki perempuan, tapi macam-macam. Gimana Bu Kus? Terima kasih Zahra, tadi saya ya. Jadi tadi sudah disebutkan dampak dan sebagainya, tapi kita juga perlu sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah perempuan di Indonesia adalah separuh dari seluruh penduduk ya, sekitar separuh. Kemudian di dalam DTKS itu juga kita menganalisis tahun 2018 bahwa juga DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial itu juga memperlihatkan bahwa jumlah pendidikan dari perempuan yang ada di 40% terbawah itu juga di bawah SMA ya. Kemudian juga mereka ada 47% yang perempuan kepala keluarga itu bekerja, dan mereka yang sendiri atau janda adalah sekitar 70%. Nah, Susenas juga, Sakernas juga memperlihatkan bahwa 35%, sekitar 36% perempuan bekerja untuk mendapatkan uang, dan sekitar 50% mengurus rumah tangga. Nah, Susenas juga menunjukkan bahwa 13,4% lansia perempuan itu tinggal sendiri. 55% lansia perempuan adalah janda. Nah, lansia ini juga bekerja, sampai perempuan, bahkan 8% lansia perempuan itu sampai usia 80 itu masih bekerja. Jadi ini data-data lain tentu menunjukkan yang tadi disampaikan oleh Zahra sendiri yang waktu pembukaan. Kemudian juga yang pantas disebut juga ada pekerja migran yang sebagian besar adalah perempuan yang harus pulang atau dipulangkan. Nah, kemudian selama COVID memang kita menjadi melek ya tentang dampak dan kebutuhan yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi bahwa sebelum kondisi itu sudah terjadi sebelum COVID, pandemi. Nah, dengan adanya pandemi ini kita menjadi semakin melek tentang dampak dan kebutuhan yang dihadapi perempuan dan juga anak-anak perempuan yang sebagian sudah disebutkan tadi. Nah, biasanya gender dilihat dari apakah dia dari sumber dayanya, dari kontrol terhadap sumber daya, dan juga dari dampaknya. Nah, apakah program-program tersebut sudah mengadres dampak dan kebutuhan perempuan tersebut? Nah, perlu kita pahami bahwa seperti disampaikan Pak Ilham tadi, bahwa pandemi ini baru kita alami, berbeda dengan krisis atau bencana yang lain. Oleh karena itu memang fokus pemerintah itu saat ini adalah segera mengatasi ketidakcukupan pangan, gizi, energi, kemudian juga ekonomi secara umum, dan juga terhambatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Jadi belum secara khusus mengafirmasi pada dampak dan kebutuhan perempuan itu sendiri. Jadi saat ini program pemerintah pusat yang disediakan ada meneruskan program yang lama atau juga seperti PKH dan sembako, dan juga program baru seperti bantuan sosial sembako di Jabodetabek, kemudian ada bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek, dan juga ada BLT dana desa bagi mereka yang terdampak. Kemudian ada juga pembebasan tagihan listrik,
diskon pembebasan atau diskon tagihan listrik, kemudian subsidi pengurangan premi JKN. Nah, program-program tersebut memang bertujuan mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga atau rumah tangga. Khusus PKH memang secara insentif sebagai insentif untuk meningkatkan perilaku sehat dan berpendidikan. PKH program sembako sendiri memang dirancang itu ditransfer kepada perempuan ya, dengan harapan agar perempuan memiliki kontrol terhadap sumber daya, punya sumber daya, kemudian bisa mengontrolnya. Namun kami juga membaca bahwa ada yang menilai bahwa transfer kepada perempuan ini bisa menyebabkan beban tambahan bagi perempuan. Bagaimana, Bu? Contohnya. Jadi karena kita tidak tahu di dalam sana adalah ada intra-household decision making process. Ya, di dalam keluarga-keluarga itu bagaimana relasi ibu pengurus rumah tangga atau keluarga dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Nah, dengan adanya resources tambahan tersebut, bagaimana decision making process dilakukan? Apakah di situ terjadi perbaikan justru atau malahan tergantung dari relasinya. Nah, seperti saya sampaikan juga bahwa selain itu juga kelompok rentan lain seperti lansia dan penyandang disabilitas itu belum mendapatkan bantuan khusus selama pandemi. Padahal sekitar 13,4% perempuan lansia tinggal sendiri gitu. Jadi juga untuk khusus untuk kepala keluarga, perempuan kepala keluarga itu BLT dana desa itu sudah ada sekitar 1,3 juta begitu ditujukan untuk perempuan kepala keluarga ya. Jadi bisa diafirmasi di level subnasional ya. Jadi tidak di nasional. Jadi kita juga ketahui bahwa dampak di perempuan itu tidak hanya ekonomi, ya, tapi juga sosial, ya kan? Bahwa tadi yang disebutkan beban tambahan, menjadi guru, kekerasan, itu bagaimana kemudian program pemerintah bisa sampai masuk ke sana, bisa merefer, bisa mengadres dampak dan kebutuhan tersebut. Jadi bisa saya katakan sampai saat ini memang program-program nasional belum secara optimal merespon pada dampak dan kebutuhan perempuan. Tentu ini perlu bekerja sama dengan subnasional di level yang lebih dekat dengan lebih dekat kepada masyarakat. Seperti saya dengar di DKI Jakarta itu ada pusat pusat untuk perempuan dan anak, itu bisa kemudian mereka mendata kekerasan, peningkatan kekerasan perempuan dalam rumah tangga, kemudian mereka bisa mengadu, kemudian ada konseling gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Mungkin di pemerintah daerah lain juga ada. Satu hal lagi. Bisa mungkin, gimana Bu? Satu hal lagi. Dulu nih gimana? Kenapa? Mungkin kita tanya dulu nih ke Ibu Ella yang ada di Kompak, karena kan ya itu tuh mumpung nyambung nih sama buku pemerintah daerah. Nanti mungkin kita sambung lagi nih Bu, soalnya seru. Ya, silakan. Oke. Ini tadi kan buku kan menyebut nih kalau ini tuh program bantuan sosial itu adalah sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang akhirnya bersentuhan langsung nih dengan masyarakat gitu. Menurut Ibu Ella ini berdasarkan pengalaman dan observasi dari program Kompak, bagaimana nih Bu akuntabilitas sosial program dan kebijakan pemerintah di daerah gitu? Apakah udah cukup mendorong usaha kesetaraan gender? Apakah sudah sensitif gender gitu? Terus dalam hal apa gitu Bu manifestasinya kesetaraan gender itu? Bu Ella silakan. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Selamat pagi, salam sejahtera dan assalamualaikum buat Ibu Bapak semua dan teman-teman saya yang menjadi panelis hari ini. Senang sekali bisa bertemu dalam satu forum ini. Mbak Misi, Bu Kus, dan Ibu Dewi, salam kenal. Baiklah, merespon tadi pertanyaan Mbak Zahra, bicara mengenai kebijakan, saya pikir upaya-upaya berdasarkan hasil observasi kami,
upaya pemerintah daerah untuk menegakkan kesetaraan gender atau mendukung merespon dampak yang dirasakan oleh perempuan itu sudah ada ya, dengan keluarnya perbu-perbu untuk memastikan bahwa perencanaan lebih inklusif dan juga kriteria yang diberikan oleh pemerintah juga bisa mendorong bahwa kita mengadres permasalahan-permasalahan di kelompok rentan. Tapi memang seperti Pak Erlan sampaikan tadi, wabah ini tuh wabah baru, bencana baru, nggak ada satupun yang punya pengalaman. Sehingga kita tidak bisa betul-betul tahu, oh ini jawabannya, ini penyelesaiannya. Nah, di tingkat lokal itu yang diperlukan. Bagaimana mekanisme itu bisa lebih fleksibel, transparan, dan dipertanggungjawabkan. Jadi Kompak sendiri dalam upaya mendampingi pemerintah daerah merespon COVID, kami memberi dukungan kepada pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan pusat bisa dilaksanakan di lapangan dalam bentuk dua hal. Yang satu adalah menjelaskan kembali berbagai kebijakan pusat, karena situasi yang cukup chaos, kebijakan berhamburan di desa, di daerah, sehingga pemerintah kabupaten dan desa itu bingung bagaimana merespon itu. Jadi kami coba menata, oke, untuk pertanyaan ini atau situasi seperti ini loh kebijakan yang menjadi rujukan berdasarkan yang kebijakan terakhir. Dan yang kedua, ternyata kebijakan tidak cukup, tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, apalagi permasalahan spesifik perempuan. Akhirnya kami keluarkan lagi yang bentuknya itu adalah tanya jawab. Jadi tetap merujuk kepada kebijakan, tapi ada ruang-ruang yang ya silakan kembalikan kepada forum. Tapi memang perlu ada pertanggungjawabannya yang jelas. Itu yang diupayakan. Jadi kalau saya bilang upaya pemerintah dari segi kebijakan anggaran sudah ada, tetapi kalau pertanyaannya sudah cukupkah? Saya sama seperti Ibu Kus tadi, belum optimal gitu ya. Nah, bagaimana ini mendorong optimal? Kita juga belajar dari beberapa pemerintah daerah untuk membuat ini semakin optimal. Ternyata kita lihat ada faktor-faktor yang memang diperlukan, yaitu satu, komitmen politik pemerintah kepala daerah itu kayaknya memang betul-betul harus, sehingga memang pemerintah sendiri terdiri dari berbagai OPD itu bisa dikonsolidasikan untuk menjadi kerja-kerja kolektif. Kemudian juga kerjasama antar berbagai kepentingan, ini lagu lama sebetulnya. Udah tahu ya, betul pemerintah harus kerja dengan akademisi, CSO, private, masyarakat, tapi kayak gimana gitu loh. Itu juga harus, kadang-kadang saya tuh banyak konsep bertebaran, banyak orang bicara itu, tapi kok di lapangan tetap tidak ada gitu. Nah, satu contoh yang saya bisa angkat adalah Kabupaten Trenggalek. Mereka ingin menjangkau perempuan-perempuan, kelompok rentan yang terkena dampak COVID. Tapi mereka sadar, mereka nggak bisa lakukan itu sendiri. Akhirnya mereka bekerja sama dengan CSO di tingkat lokal, dan CSO itu bergabung membentuk forum Puspa, dan mereka membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok rentan yang perlu dibantu. Jadi sekali lagi, kerja-kerja kolaboratif itu penting, tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Pemerintah tidak cukup dengan political will untuk membantu. Mereka juga perlu how to-nya supaya efektif kebijakan itu. Dan di situ akademisi bisa bantu untuk mengidentifikasi apa sih real problemnya, sehingga kita tahu apa yang mau ditarget perubahannya. Tidak hanya bicara ada kebijakan, ada anggaran, tapi apa sebetulnya perubahan yang mau dicapai. Itu bisa terjadi jika clear permasalahannya apa. Dengan teman-teman CSO yang punya jaringan di akar rumput, itu satu kekayaan yang tidak dimiliki juga oleh pemerintah atau stakeholders yang lain. Dan terakhir, saya pengen meng-highlight mengenai masyarakat. Nah, masyarakat seringkali pada saat diangkat dalam diskusi-diskusi kebijakan, seringkali ditempatkan sebagai objek yang perlu dibantu. Padahal sebetulnya mereka justru kekuatan juga untuk meningkatkan efektivitas program.
tentunya itu perlu didukung dengan enabling environment yang mendukung dalam arti transparan. Jelaskan ke masyarakat apa sebetulnya kebijakan itu sehingga mereka bisa membandingkan, mereka pintar kok, mereka bisa bandingkan, oh harusnya begini, kenapa nggak begini. Dan saya bisa highlight hal positif di dalam penanganan COVID-19 ini adalah dorongan pemerintah desa untuk menempelkan daftar penerima penerima BLTDD. Itu bisa kita bisa lihat langsung ada dinamika di tengah masyarakat untuk mengontrol. Ada yang memang sudah dilakukan dengan cara benar dalam arti masyarakat berbasis informasi yang cukup dan pemerintah punya kapasitas untuk merespon. Ada juga yang tidak, itu proses. Tapi itu membuktikan kalau misalnya dibuka ruang ke masyarakat, masyarakat juga bisa bantu kita untuk menjadi pelaku pembangunan, mengontrol efektivitas program. Bukan hanya pasrah menerima bantuan gitu. Itu mungkin beberapa pembelajaran. Oh, terakhir satu highlight saya terakhir. Bicara mengenai pandemik ini, karena memang wabahnya yang besar, penting kolaborasi antar program. Ini betul-betul, karena tidak ada satu program pun yang punya kekuatan yang semuanya ada. Tapi bagaimana kekuatan dan entry point fokus setiap program itu digabungkan menjadi aksi kolektif. Kami misalnya kompak bekerja sama dengan teman-teman mampu, yang punya kekuatan bagus sekali di jaringan akar rumput. Kami selama ini fokus kepada jaringan dengan pemerintah. Kita punya berbagai stakeholder pemerintah dan siapkan dukungan. Dan kami coba berkolaborasi untuk memastikan BLTDD bisa berjalan efektif. Ada Mbak Misi, ada Mbak Nani dari PK, itu sangat membantu upaya kita. Maksudnya keinginan untuk ayo kita berkolaborasi. Itu menjadi penting, dan kita juga punya sekarang ini sedang berkolaborasi misalnya mampu dengan siap siaga gitu, yang fokus kepada penanganan bencana. Kita dapat request supaya mampu melihat dampak pandemi terhadap kapasitas pemerintah. Kita merasa ya kita berhubungan dengan pemerintah, tapi kita nggak punya betul-betul competitive advantage dalam hal itu. Kita serahkan kepada siap siaga. Jadi semuanya itu betul-betul saling sadar kekuatan, kelemahan, dan coba bangun kekuatan kolektif. Mungkin itu ya dari saya. Jadi dari akar rumput dibangun, dan itu mungkin ruang untuk perempuan masuk di situ juga ya dalam. Iya betul. Kasih ruang untuk perempuan menyuarakan, menganalisa permasalahannya, dan juga menawarkan solusi. Nanti pasti Bu Misi bisa menjelaskan itu lebih jauh karena saya hanya murid yang Bu Misi. Tapi, gitu, langsung ke Bu Misi deh. Iya. Iya nih, Bu Misi, kita nyambung dari Ibu Ella. Kondisi di lapangan gimana, Bu? Apa misalnya kapal perempuan itu untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam situasi kebencanaan kayak COVID sekarang ini gimana? Misalnya model kerjasama dengan kompak atau dengan warga, atau apakah itu tuh keinginan warga mandiri atau perlu sedikit didorong, seperti apa itu, Bu? Iya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Farah dan Ibu semuanya. Wah, ini para suhu-suhu semua ini. Saya mudah setelah suhu semua berbicara, jadi saya tinggal menyampaikan hal konkret di lapangannya. Jadi saya memulai, kalau tadi seperti apa di lapangan, itu saya mulai dari situ dulu ya, Mbak Zara ya. Iya. Semua yang diawali oleh Ibu Dewi tadi, saya ingin membuatkan satu ilustrasi contoh konkret yang kita hadapi dan kita dampingi di Jakarta Timur. Jadi ada seorang perempuan umur 40 tahun, namanya Casey, boleh disebut nama karena saya sudah izin. Dia menikah di usia anak, saat ini anaknya 7, yang 4 itu umur 14 tahun, 6 tahun, 2,5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 2,5 tahun. Jadi bisa dibayangkan hidup di Jakarta dengan satu petak rumah. Itu pada masa sebelum COVID, dia bekerja sebagai penjual, pedagang kecil, penjual buah. COVID datang, hancur semua ininya. Nah, maka dia tidak punya pekerjaan lagi. Kemudian dia bingung bagaimana dia makan. Pada 12 April itu dia ikut antri makanan karena anaknya sudah kelaparan. Antri ngambil 3 jam dia ngantri berdiri berdesakan tanpa masker. Bisa dibayangkan.
kemudian mendapatkan 1 bungkus nasi dibagi untuk 4 anaknya. Nah, karena dia juga tidak punya dukcapil, karena dia menikah usia anak ya, tidak punya dokumen dukcapil, kependudukan dan catatan sipil, dia nggak mendapatkan jaring pengaman sosial. Jadi dia hanya dapat BLT. Jadi kalau kita lihat Casey ini, sebenarnya jadi gini kan, Casey ini sebagai warga, dia kehilangan pekerjaan. Sama dengan laki-laki kan, laki-laki juga kehilangan pekerjaan. Sebagai warga, dia tidak mempunyai dokumen catatan sipil. Sama dengan laki-laki kalau nggak punya dokumen catatan sipil, dia nggak dapat. Sebagai tenaga kerja, nah ini mulai masuk. Dia ada di sektor informal. Dan ini adalah gambaran perempuan Indonesia ada di sektor informal. Bu Dewi tadi sudah menjelaskan datanya. Sebagai ibu, dia harus menjaga ketahanan pangan keluarga. 1 bungkus untuk 4 anaknya. Sebagai ibu yang punya anak balita, dia mestinya bisa dia mendapatkan bantuan untuk anak balitanya berupa makanan yang berbeda dengan sembako biasanya. Sebagai perempuan yang masih subur, dia potensi untuk hamil. Dia masih menstruasi, bagaimana dia bisa membeli tampon, softtek atau pembalut ketika dia makan saja tidak bisa. Inilah yang potret tidak ada di dalam jaminan, tidak ada di dalam jaring pengaman sosial yang pada saat itu pemerintah nasional sudah mengalokasikan 110 triliun dengan 7 jurus sakti. Nah, kita tahu ada 7 jurus sakti itu sudah tahu semua kan, di antara kita PKH, padat karya, bantuan langsung tunai, kartu sembako, kartu prakerja, kartu subsidi listrik, golong bansos Jabodetabek. Dari 7 itu, Casey hanya mendapat 1 dari 7 yang sakti itu. Dia PKH tidak dapat karena dia tidak punya dukcapil. Dia padat karya tunai boro-boro itu untuk laki-laki itu banyak kan. Jadi kalau di list dari 7 itu dia hanya punya dapat 1. Ini jadi kalau kita lihat bahwa Casey ini gambaran dari problem perempuan itu ada 2. Jadi dia problem masyarakat secara umum, tapi karena dia perempuan, dia terdampak yang berbeda. Yang ini tidak direspon dalam kebijakan. Yang kedua, karena dia perempuan, dia punya problem-problem khusus. Menstruasi, kemungkinan hamil, kemudian KDRT, perkawinan anak, dan seterusnya. Perkawinan anak sekarang makin tinggi ya, Ibu Lombok Timur barusan karena COVID di tempat desa kami itu ada 5 karena jemput bola ya, kalau cuma di data biasa gitu ya nggak ada gitu, tapi karena jemput bola di 1 desa dalam 1 bulan itu ditemukan 5 perkawinan anak. Nah itu isu-isu gender. Nah jadi menurut saya tadi kalau pertanyaannya bagaimana di lapangan itu kebijakan nasional sampai menjangkau perspektif gender itu sangat minim. Jadi saya tidak bilang belum kurang, tapi minim sekali, nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Gitu. Kalau mau tanya nih, Bu. Ya. Ini tadi kan Ibu kan menyebut jadi tadi kan Ibu kan menyebut nih bantuan itu belum menyentuh sampai ke bawah-bawah, padahal udah ada 7 program sakti dan lain-lain seperti itu. Terus Ibu bilang, ini karena dukcapilnya tidak ada. Nah, untuk perempuan dan kaum marginal nih, Bu, itu kendala utamanya untuk mendapatkan NIK tuh bagaimana ya? Padahal itu kan pemerintah pun agak kesusahan ya untuk menarget kalau tidak ada NIK. Ini masalahnya di pendaftaran itu seperti apa, Bu?
Ya, jadi perempuan ini punya problem, kalau Casey ini ya punya problem panjang. Jadi waktu dia waktu dia menikah muda, kemudian dia dapat kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia pergi menjadi buruh migran TKW atau pekerja migran luar negeri. Pada waktu menjadi pekerja luar negeri, karena dia nggak sekolah maka dia ditipu-tipu. Dia didaftarkan dengan KTP yang palsu, kemudian pulang lagi tidak bisa punya KTP, mengurus dia sulit karena dia punya antara terdaftar punya suami, tidak punya suami, terus apalagi anaknya gitu. Jadi punya problem banyak sekali perempuan perempuan yang kelas bawah terutama ya, kelas bawah. Kemudian juga sama ya, dia sudah mengurus sebenarnya, sudah didampingi pergi ke Kerawang karena waktu itu ditipu di Kerawang dan panjanglah ceritanya kalau saya cerita Casey, tapi itu gambarannya bahwa Dukcapil itu tidak semudah itu. Bahwa kita mendampingi dan sudah diurus ke Kemendagri dan seterusnya, dibantu oleh KPPA dan sebagainya. Jadi kalau tidak punya akses khusus pendampingan seperti itu ya Casey ini akan akan seperti itu juga. Pada akhirnya Casey itu mendapatkan satu bantuan itu dan juga dapat bantuan lagi karena masyarakat kita kan ada banyak solidaritas. Jadi bantuan-bantuan yang berupa solidaritas COVID itu organisasi-organisasi perempuan dan dari multi pihak ngumpul kayak gitu, itu disitulah dia dapat bantuan khusus perempuan dan bantuan khusus anaknya. Dan hanya satu kementerian yang mau refocusing anggaran itu adalah KPPA. Refocusing anggarannya diberikan untuk bantuan khusus lansia, bantuan khusus anak serta disabilitas. Gitu. Jadi kalau apa yang dilakukan ya tentu kita merespon COVID ini dengan memasukkan perspektif gender ya, mengajak ibu-ibu yang di desa misalnya memberikan bantuan itu terintegrasi dengan proses-proses kesadaran. Jadi misalnya ya kita kasih bantuan bibit. Jadi bantuan kita bukan sembako ya, karena sembako sudah harusnya urusan selesai di pemerintah gitu. Tapi tetap juga akhirnya. Tapi misalnya bibit. Bibit ini kita bicarakan bahwa bibit ini adalah upaya untuk ketahanan pangan ke depan dan laki dan perempuan harus bekerja sama untuk membuat ketahanan pangan bersama kayak gitu. Kemudian kita sustainable gitu ya. Ya, kasih buku tulis kecil yang harganya murah 3.000 gitu ya untuk catat. Nah, nanti kalau ada dengar tetangganya digebukin suaminya, ini dicatat ya, dimasukkan ke gugus tugas. Supaya gugus tugas laki-laki semua itu tadi itu paham ada masalah ya tentang perempuan kayak gitu. Terus kita kasih juga mereka bawang merah gitu misalnya ya, bawang merah. Kenapa bawang merah? Ya harus masak bersama laki-laki, bersama suaminya. Oh, oke. Melibatkan ya Bu ya. Jadi ada bantuan yang punya simbol-simbol, tapi juga ada bantuan khusus, misalnya madu, kacang hijau untuk lansia dan sebagainya. Nah, kita mendorong ada perempuan yang masuk ke dalam gugus tugas, dan itu benar Ibu Dewi tidak mudah. Di desa saja itu upaya itu dilakukan karena kita sudah bekerja di situ. Ya baru ada kepercayaan ya, tapi saya kebayang kalau desa nggak didampingi, itu bagaimana? Jadi akhirnya masuklah ke gugus tugas. Dengan masuknya ke gugus tugas itu mendesakkan bahwa kegiatan dan programnya gugus tugas COVID-19 di desa bukan hanya masker, nyekat orang yang keluar dan sebagainya, tapi dia harus mencatat secara aktif kasus-kasus kekerasan perempuan dan mendorong desa punya rumah aman
bagi korban kekerasan. Oke Ibu, makasih ya Ibu. Mungkin ini sekalian kita bertransisi nih ke sesi berikutnya, yaitu melihat ke depan kita untuk mencari ruang reformasi yang mungkin dilakukan. Jadi mungkin tadi kan kita udah lihat nih di grassroots dari Ibu Ella, dari Ibu Misia, kemudian kita kembali nih ke Ibu Kusni. Ke depannya Bu, kira-kira apa saja sih Bu langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk melibatkan perspektif perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan gitu Bu? Apa yang kira-kira sedang Ibu kerjakan yang sedang digodok gitu? Bagaimana buku? Oke, iya baik. Terima kasih banyak. Terus terang sih kita masih pada tataran yang lebih makro ya dalam reformasi perlindungan sosial ini, dan juga belum sudah mempertimbangkan perspektif perempuan, namun perlu memang ditingkatkan. Jadi ke depan tentu jangka pendek ya, jangka pendek itu di masa pemulihan, dan bila situasi benar-benar sudah kembali normal nanti, jangka menengah dan jangka panjang tentu dilakukan reformasi kebijakan dan program yang perlu menjadikan pengalaman ini, yaitu respon pandemi ini, itu juga mempertimbangkan dampak pada perempuan ini sebagai pembelajaran gitu untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif gender. Kita tahu bahwa tentu gender ini kan konstruksi sosial ya, mungkin di beberapa wilayah berbeda begitu ya, relasi antara perempuan dan laki-laki. Jadi memang harus lebih dalam. Nah, di tataran makro memang kita masih memetakan mana-mana saja dari data makro yang belum tercover, misalnya kan tadi yang saya sebutkan tadi perempuan lansia. Nah, bahwa beberapa bulan terakhir ini respon kebijakan dan program lebih kepada kesehatan dan memang ekonomi ya secara umum. Jadi ke depan suara-suara perempuan dan hasil-hasil kajian ini perlu didengar, dan untuk penyusunannya ya salah satunya ya tentu memastikan bantuan sosial itu meringankan beban betul ya, dan tidak meningkatkan, justru meningkatkan beban perempuan di keluarga, atau tidak meningkatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian juga menurut saya sih pribadi ini, dan juga mungkin kita akan sampaikan, perempuan dilibatkan di dalam pemutakhiran data. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa di lapangan itu kan teman-teman peka, mampu itu mendorong ibu-ibu di dalam juga memutakhirkan data itu sendiri ya. Kemudian juga edukasi saya kira perlu untuk ibu, tidak hanya ibu, bapak ya. Dua-duanya ya. Ya, dua-duanya, karena kan ada juga yang hanya untuk ibu, kemudian bapak tidak dilibatkan ya. Kemudian pengaduan untuk dampak sosialnya itu juga perlu disediakan seperti yang tadi saya sampaikan seperti di DKI Jakarta. Nah, ini tadi yang saya mau sampaikan UMKM. Jadi memang di dalam aturan dan yang dilaksanakan sekarang belum memang afirmasi kepada usaha yang dikelola oleh perempuan. Ya, tidak mudah juga menemukan UMKM yang dikelola perempuan kan, tetapi mungkin bisa diafirmasi gitu ya untuk usaha yang dikelola perempuan. Kemudian tadi jenis-jenisnya seperti yang Mbak Misi sampaikan tadi untuk yang UMKM ya. Kemudian pemerintah pusat juga saya kira perlu juga bicara banyak nih dengan mendorong pemerintah daerah, dan juga bekerja sama dengan teman-teman seperti yang Mbak Misi lakukan, teman-teman mampu. Dari akar rumput ya. Ya, memang terus terang belum banyak yang untuk ke depan ini, seperti Pak Elan tadi sampaikan, bahwa diskusi hari ini membuka mata kita semua untuk kita lebih banyak kemudian mendengarkan concern perempuan ya di lapangan. Seperti itu mungkin. Jadi kita sih mendorong lansia mendapatkan, dan penyandang disabilitas itu mendapatkan bantuan sosial itu, dan di sana ada perempuan dan banyak yang masih bekerja. Nah, itu juga afirmasi kalau bisa ada di sana.
Itu dulu mungkin. Oh. Ya. Iya nih, mumpung nyambung nih tadi kan tentang pemerintah pusat gitu dan harus ternyata bersinergi dengan pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di daerah. Saya mau tanya nih ke Ibu Ella, ini bagaimana nih Bu perspektif pemerintah daerah? Apa sajakah pendorong yang perlu diciptakan untuk mewujudkan program dan kebijakan yang lebih sensitif gender, terutama itu yang berkaitan dengan respons COVID-19? Itu apakah model kerja yang dilakukan Kompak dan kawan-kawan ini apakah bisa di scale up gitu? Maksudnya kan ini kan tadi kita melihat makro ya dari Ibu Kus, mungkin dari mikro ini bagaimana Bu? Apakah bisa modelnya menular ke daerah lain misalnya? Kalau bicara itu ada bicara replikasi ya. Satu sih saya juga mungkin ke depannya saya ingin highlight kembali pertama sebelum masuk kepada bicara mengenai pendidikan atau pemberdayaan perempuan sendiri, saya pikir saya ingin highlight lagi, kalau memang program mau efektif, maka kasih ruang untuk masyarakat juga mengatasi masalahnya secara spesifik ya. Maksud saya bahwa jangan terlalu digait harus A, B, C, D gitu loh. Seperti Mbak Missy bilang, kadang-kadang si program itu ternyata tidak merespon. Nah, pada saat ditemukan permasalahan ini, seharusnya ada ruang untuk ruang mendiskusikan dan mengatasi permasalahan itu. Dan itu memang terjadi ya, bukan memang dalam hal yang spesifik yang Bu Missy sampaikan, tetapi merujuk saja kepada kebijakan-kebijakan DLTDD, itu tuh ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan di Jakarta ini. Pada saat pelaksanaannya, data yang datang terlambat, orang sudah dikasih, tiba-tiba mereka adalah penerima PKH gitu. Nah, itu semua itu memang perlu ada saya pikir perlu ada ruang. Tapi juga ruang itu bukan hanya dari mekanisme proses diskusi pengambilan keputusan, cuma juga perlu dihubungkan dengan audit. Karena pemerintah desa kadang-kadang sudah ya begitu memang dia melihat kenyataannya, tapi juga dia takut bahwa nanti kalau diaudit saya salah gitu. Nah, itu kembali lagi kerja penyelesaian permasalahan itu nggak bisa 1, 2, tapi betul-betul harus kolektif. Nah, bicara mengenai penguatan perempuan, saya juga selalu bilang, aduh ini gimana ya kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Mbak Missy, Mbak Nani itu bisa betul-betul menjangkau perempuan yang lebih luas gitu. Selama ini kalau saya miris gitu loh, kalau ngelihat program-program pemberdayaan di desa itu betul-betul melihat pemberdayaan itu sebagai hasil. Oh ya, yang dulu tidak tahu jadi tahu, stop. Yang dulu tidak punya skill menjadi ada skill, stop. Padahal pemberdayaan itu proses. Belajar dari yang kalau perempuan, mereka itu diajar cara berpikir sehingga responsif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Oh ya, ada begini, oh ya, kita lakukan ini. Nah, kesadaran kritis itu memang harus diatasi dengan pendekatan pemberdayaan perempuan juga yang baru, dalam arti sudah berhenti yang memahami pemberdayaan itu sebagai hasil, tapi sebetulnya proses kasih ruang. Nah, ini kami ada satu contoh juga di Kompak kerjasama dengan PEKA, kita ada Akademi Paradikta. Itu adalah pendidikan bagi perempuan untuk memahami tata kelola desa. Bukan hanya bicara bikin kue atau jahit, tapi juga memahami tata kelola desa, karena di situ ada resources besar sekarang di desa gitu ya. Jadi secara struktural masuk ke pemerintahan desa, memahami. Gitu ya. Dan itu makan waktu 6-8 bulan, karena memang hanya dilakukan setiap weekend. Setiap weekend, kemudian berhenti, terus mereka praktekkan. Kalau sekarang belajar mengenai dana desa, terus mereka diminta interview kepala desa atau aparat desa. Kalau ada pertanyaan. Kalau sekarang belajar bagaimana melihat buku anggaran kepala desa, ayo balik ke desanya. Terus coba gimana? Mereka terus lapor lagi gitu loh. Jadi langsung antara pengetahuan itu dipraktekkan di lapangan, didiskusikan kembali. Itu jadi proses yang lebih penting gitu ya. Dan kita juga berpikir ini bagaimana sekarang ini ada upaya. Kita lagi mencari peluang sebetulnya, ada
rencana Bank Dunia, punya program untuk salah satunya juga pemberdayaan perempuan. Nah, teman-teman yang bagus ini, Kapal Perempuan Peka, biar bagaimanapun kalau dibandingkan dengan 74.000 desa, nggak bisa gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita berpikir memang ini masih menjadi diskusi terus ya, masih kita review juga adalah mengenai modalitas yang ada di desa itu apa. Salah satunya adalah PKK. Bahwa dia elit ya, gitu loh. Tapi kalau tidak kita garap, mereka akan ada terus. Mereka akan ini. Nah, kita lagi berpikir, mungkin kita tidak bisa merubah mereka seperti apa yang seharusnya, karena itu perlu banyak faktor ya. Tapi setidaknya mulai dengan pusat. Karena kalau lihat kebijakannya itu tuh sudah reformatif sekali kalau saya lihat, tapi pelaksanaannya tuh kok enggak gitu loh. Karena nah itu kita lagi coba apakah memungkinkan mulai, tapi betul-betul kerjasama di tingkat nasional juga, karena ini masalah paradigma lembaga juga ya, bukan hanya aktivitas di tingkat desa. Jadi bagaimana mulai kita approach, dan juga misalnya seperti kita buka kayak sekolah kader lah gitu ya, untuk para kader ini punya mungkin hanya 2%, 3%, tapi ada, maksud saya tuh ada upaya untuk menggarap modalitis yang ada. Kita nggak bisa biarkan karena itu ada dan mereka mempunyai akses besar untuk juga diajak terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan dan segala macam. Selain memang terus mendukung kerja-kerja teman-teman yang sudah terus secara organik menyebar, ya kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan oleh teman-teman JSO. Ya, itu. Ya, makasih Ibu Ella. Mungkin sekarang kita kembali nih ke Ibu Dewi. Jadi kan tadi kan kita udah melihat nih semuanya, oh ini dari makro, dari pemerintahan, lalu ada yang di level desa, atau ada yang digerakkan akar rumput seperti Ibu Misi Kapal Perempuan. Itu gimana nih Bu kira-kira? Tren terkait kesejahteraan perempuan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi ketika pemulihan dan pandemi COVID ini, kalau melihat tadi semuanya itu paparan seperti kayak, oh ini yang terjadi di sini, oh ini pemerintah responnya seperti ini. Gimana tuh Bu Dewi? Baik, terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa secara untuk mempermudah kita menganalisa apa yang akan terjadi, maka saya membagi timeline tadi ya menjadi pre-COVID, selama COVID, and then post-COVID. Nah, sekarang ini kita itu punya kesempatan emas ya untuk membuka dialog kultural. Yang tadi saya senang sekali, saya belajar banyak dari Bu Misi, dari Bu Ella ya, dan dari Bu Kus ya, apa yang terjadi di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Karena tanpa dialog-dialog kultural tadi ya, tadi Bu Misi cerita, ini kita mendorong supaya ada perempuan di dalam gugus tugas yang sifatnya lokal. Nah, itu kan bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Kalau hal semacam ini tidak dilakukan, tidak ada dialog kultural yang antara lain sebetulnya mengatakan bahwa struktur yang ada sebelum COVID dan selama COVID itu anjas gitu. Kalau diskusi itu tidak ada, selama ini kan diskusinya tentang jaga jarak, tentang menghindari kerumunan, tentang memakai masker, dan itu semua penting gitu. Tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Elan dan kita diskusikan di sini, COVID itu kan bukan semata-mata masalah kesehatan. Bukan semata-mata masalah ekonomi, ini juga masalah gender yang luar biasa, karena menurut saya mungkin selama ini karena kekurang pahaman pengambil kebijakan ya, dampak COVID itu kan mungkin mereka pikir sama dampaknya untuk laki-laki dan perempuan. Padahal dari diskusi ini sudah jelas dampaknya itu beda, sehingga kebijakannya itu harus beda gitu loh. Nah, kalau saya sih dari perspektif akademisi dan perspektif kebijakan ya, ada itu ruang kesempatan emas ya. Kalau kita bisa memakai data yang kemudian disandingkan dengan suara ibu-ibu, dan tadi saya sandingkan lagi dengan
tadi yang sudah saya sampaikan intersectionality, mungkin pada akhirnya suara perempuan itu bisa masuk dalam kebijakan. Tadi Ibu Kus sudah membicarakan, oh ini loh ada, kita harus pay attention kepada elderly, kepada perempuan kepala keluarga. Nah, kalau dari perspektif saya nih, alangkah baiknya kalau kita melihat data yang sudah ada. Datanya banyak sekali ya. Data itu dilihat dari perspektif intersectionality. Maka kita lihat dari data yang sudah ada itu, data tentang perempuan yang kemudian di-intersectionkan ya, ditambahkan dengan umurnya, dengan status pernikahannya, dengan umur pernikahannya, dia tuh menikah masih anak-anak atau sudah dewasa, tadi yang diceritakan oleh Bu Misi. Dari intersectionality itu kita bisa lihat, yang paling rentan itu siapa toh? Kan perempuan itu banyak sekali ya. Ya, mungkin banyak sekali perempuan yang bekerja di sektor informal. Tapi karena resources kita juga terbatas, resources pemerintah juga terbatas. Jadi mereka yang bekerja di sektor informal ini, siapa toh sebenarnya yang paling rentan? Tadi sudah disebut Bu Kus ya, elderly ya. Perempuan yang dulunya kerja di sektor informal tidak dapat pensiun ya. Malah saya dapat data semalam ya, ada nenek-nenek yang sudah sepuh ya, dia itu masih mengasuh anaknya. Jadi kepala keluarga perempuan tapi sudah lansia. Itu ternyata banyak sekali di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, maka ini bisa di tailor made ya. Jadi orang-orang yang tadinya itu belum tercover oleh program-program pemerintah, dari data yang sudah ada kita bisa tahu gitu. Kemudian ketika saya mendengarkan Bu Misi dan Bu Ella, Bu Kus juga, alangkah baiknya kalau pemerintah daerah itu diberi lebih banyak ruang ya, political room, untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang social protection, kerjasama dengan banyak organisasi. Karena mereka lebih tahu kan, mereka lebih tahu permasalahan apa. Karena ternyata apapun yang kita bicarakan itu ada daerah yang jadi kantong-kantongnya. Kalau kita bicara tentang early marriage, kan ada kantong-kantongnya tuh. Mereka permasalahan yang dihadapi perempuan pasti beda. Migran, pekerja migran, kan tidak seluruh Indonesia toh yang mengirimkan pekerja migran. Itu daerah-daerah yang khusus dengan pekerja migrannya itu, mereka permasalahan perempuannya pasti berbeda gitu. Jadi mungkin gimana ya? Ada satu program yang sifatnya makro, itu kan one size fits all kan. One size fits all untuk daerah. Padahal dari pembicaraan kita, masing-masing daerah itu punya permasalahan yang berbeda-beda, dan tadi sudah saya sebutkan tidak semua data ada karena secara internasional banyak orang yang worried COVID ini akan meningkatkan child marriage. Karena orang tua yang kemudian kekurangan resourcesnya, mereka berpikir ya sudahlah supaya tanggung jawab saya berkurang, anak saya yang muda ini biar dia menikah saja. Sehingga ada yang mengatakan loh bahwa children adalah hidden pandemic. Karena kita tidak melihat dampaknya, dan dampaknya long lasting. Seumur hidup kan, kalau dia sekarang menikah muda kan, ya kesempatan untuk sekolah tidak ada, kesempatan untuk mewujudkan talentanya, mewujudkan potensi yang dia miliki tidak ada. Jadi dua itu ya Mbak. Yang dilihat dari perspektif intersectionality, kemudian memberi lebih banyak ruang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang, karena mereka lebih dekat dengan rakyatnya kalau mereka berada di tingkat lokal. Demikian Mbak. Iya, jadi ini kira-kira menjawab pertanyaan dari Resmi Setia dan Fai Ruziana dari Unjia, yang tadi menanyakan apakah dengan menguapnya berbagai persoalan berbasis gender ini selama pandemi dapat diartikan bahwa upaya atau program yang ada selama ini perlu dirancang untuk lebih mengadres permasalahan gender. Dan seperti yang disebut dengan oleh Bu Dewi tadi, ya betul, butuh ada kebijakan di tataran makro, tapi untuk permasalahan-permasalahan uniknya kembali dilempar seharusnya ke pemerintah daerah, ke komunitas seperti Kapal Perempuan, kerjasama dengan Kompas dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya Bu. Terus kita mau menanyakan pertanyaan berikutnya nih, dari Mbak Aninda Dewayanti dari ISEAS Yusuf Research Institute. Kata Mbak Aninda, pembahasan yang seru,
Dan ada satu poin yang mungkin bisa dipikirkan, jika pandemi diklasifikasikan sebagai bencana, apakah framework kebencanaan di Indonesia belum inklusif terhadap kebijakan berbasis gender ya? Kalau sudah, apa mungkin framework tersebut diterapkan untuk menghadapi pandemi? Jadi kebijakan tidak melulu baru, mengingat Indonesia seharusnya sudah berpengalaman merespon bencana. Mungkin ini saya sampaikan pertanyaannya karena tidak ditujukan ke siapa-siapa, mungkin ke Bu Misi. Kemarin Bu Misi sempat ngobrol sedikit sama saya, dan Bu Misi menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya nggak dari nol loh, gitu, terkait gender dan bencana. Bagaimana Ibu Misi? Ya, Indonesia itu punya peraturan kepala BNPB tentang pengarus utamaan gender dalam sektor penanganan kebencanaan. Di situ sudah diatur mulai dari data, partisipasi perempuan, isu-isu perempuan, kebutuhan khusus perempuan, gitu sudah ada rambu-rambunya. Tapi saya melihat peraturan kepala BNPB yang dikeluarkan 2015 atau 2014 ya. Ini nyaris, saya selalu bilang nyaris nggak dipakai gitu. Jadi saya kira tadi yang disebutkan Ibu Dewi bagaimana gugus tugas dan seterusnya ya, struktur kita itu struktur kebencanaan ini patriarki sekali. Jadi laki-laki semua yang ada di situ. Bisa dibayangkan bagaimana laki-laki boleh yang punya perspektif perempuan, punya perspektif gender. Bagaimana kalau dia tidak pernah memahami ada kebutuhan atau isu-isu khusus perempuan. Jadi menurut saya sekarang waktunya kita juga bisa memasukkan isu ini saatnya, karena sekarang sedang ada proses rancangan undang-undang kebencanaan. Jadi ini bisa peluang untuk didesak untuk menjadi perspektif yang harus masuk, karena sudah bukan kata siapa-siapa, tapi itu kata kita semua, datanya ada di depan mata kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Misi. Jadi ini kita tinggal 10 menit, dan saya ingin mengeluarkan sesuatu yang menjadi pembeda diskusi kita pagi ini dengan diskusi lainnya. Karena biasanya diskusi lainnya kita ngobrol, kita tahu, ada masalah ketimpangan dalam mengatasi corona ini, antara laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Yang membuat kita berbeda hari ini adalah seperti mengutip kata Bu Tejo nih di film Tilik, berarti wong ki mbok yo sing solutif lah ya. Jadi maksudnya tuh apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apa sih langkah konkret, langkah nyata gitu? Ini obrolan ini bisa dilakukan seperti apa oleh pengambil kebijakan? Jadi saya mau nanya nih ke masing-masing ibu-ibu nih satu-satu, pendek saja 1 atau 2 kalimat kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah supaya perspektif gender dapat lebih diadopsi dalam respons COVID-19 atau bencana dan pembuatan kebijakan pada umumnya. Saya minta satu saja langkah konkret yang bisa dilakukan pengambil kebijakan dari, mungkin Ibu Misi mau mulai? Boleh. Saya ya? Boleh. Saya nyontek saja, Ibu. Dan Ibu Ella dan Ibu Kus. Saya data gender dalam pengertian 3. 1 cakupan, 2 modelnya, 3 unit analisisnya. Jadi pertama cakupannya adalah data pilah dan data dampak COVID terhadap laki-laki maupun perempuan, bukan hanya data pilah. Yang kedua modelnya data berbasis komunitas. Jadi partisipasi masyarakat harus diikut sertakan, terutama dalam hal ini partisipasi perempuan. Berbasis komunitas, perempuan ikut membangun data kolektif di komunitasnya. Yang ketiga adalah unit analisisnya dari data rumah tangga menjadi keluarga. Karena kalau data rumah tangga, kepalanya adalah laki-laki, kepala keluarga perempuan itu ada di mana? Yang kedua, ruang partisipasi. Kalau data ini harus berbasis gender, ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan mesti terus dikembangkan. Dan yang terakhir, saya kasih ini loh, perempuan itu hamil. Nah, ini harus menjadi cara pandang pengambil kebijakan dan pengambil kebijakan supaya bisa mendapatkan
data gender itu mesti tahu ada hamil, ada punya menyusui, ada punya ini, ini ada bayinya putus. Karena itu harus ada penguatan kapasitas, terutama dalam hal ini kalau kebencanaan ya BNPB, BPBD, terus kemudian sektor-sektor terkait. Terima kasih. Terima kasih Bu Misi. Mbak Ella. Iya, terus berikutnya mungkin semua sama Bu Misi kok. Lanjut mungkin kalian buku satu langkah konkret dari pemerintahan untuk pemerintahan. Oke, tadi sepertinya sudah semua tuh yang Bu Misi, Mbak Misi sampaikan. Jadi yang seperti saya sampaikan ya untuk pandemi ini memang melek ya, kita jadi melek. Jadi gunakanlah tadi yang seperti Bu Dewi bilang, pemerintah harus kemudian melihat tadi dampak kepada perempuan, relasi perempuan. Jadi dampaknya lagi perempuan beda-beda juga. Jadi juga harus dengarkan suara perempuan, dampaknya, lihat data lagi, seperti Bu Dewi tadi sampaikan, ya kan? Nah, pemutakhiran data ini mau dilakukan kalau bisa juga melibatkan perempuan di desa. Nah, ini ujung tombaknya di desa ini. Boleh nggak ya di desa ini lebih kita berharap banyak di sana, di level di sana, karena di level makro mungkin tidak bisa ketangkep ya. Misalnya kita sudah memprogramkan ini gitu ya, tetapi how lebih dalam, misalnya itu di level yang paling dekat. Nah, sekarang sudah ada dukungan dari pemerintah untuk dana desa, kemudian banyak yang dilakukan di desa, mungkin apakah bisa kita mengandalkan di sana gitu. Banyak terjadi perubahan gitu. Baik. Terima kasih Bu Kus. Terus ini mungkin berhubung kita lagi ngomongin tentang pemerintahan, mungkin kita lihat nih pemerintah di level kecil yang dekat dengan situ. Coba Bu, Ibu Ella, bagaimana Ibu Ella? Satu langkah konkret yang bisa diambil setelah kita keluar dari Zoom room ini. Cara mengenai data dan memisi data, saya satu dikit aja respon bahwa kita juga sedang mengembangkan dan menguatkan sistem informasi desa. Sebetulnya itu sudah ada, tapi selama ini kesulitan untuk desa mendapatkan data untuk mereka verifikasi dan validasi. Nah, sekarang kita coba lagi bekerja sama dengan Bappenas juga melihat bagaimana bisa memfasilitasi interoperability antar sistem supaya memang bisa. Tapi itu awal, cuma memang setuju bahwa data berbasis komunitas langsung di desa itu jadi penting. Nah, dari saya sendiri, saya pikir selain memang program-program baru, bicara mengenai mainstreaming gender itu harus masuk ke dalam sistem yang ada gitu loh. Itu harus masuk. Nah, yang kami lakukan nih di Kompak saat ini sedang mencoba mengintervensi fiskal transfer dari nasional ke daerah melalui dana desa. Itu ada formula kinerja. Jadi performance based incentive, bagaimana memberi insentif berdasarkan kinerja, itu untuk yang dari nasional ke kabupaten, kemudian juga memfasilitasi pemerintah daerah di Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan untuk menguji coba memberi insentif dari kabupaten ke desa. Nah, berdasarkan kinerja. Nah, bagaimana mengukur kinerja ini? Dengan indikator. Indikator apa? Tentu kita harus pemakai juga memasukkan indikator-indikator yang berperspektif gender. Mana ruang-ruang yang disediakan? Nah, bicara mengenai efektivitas yang insentif berbasis kinerja ini ada dua hal. Yang satu adalah tentunya data. Jadi memang kalau bicara yang nasional, kadang-kadang datanya udah lewat 2 tahun di belakang ya. Jadi bagaimana juga ada leveling, istilahnya data yang memang juga betul-betul didasarkan pada hasil diskusi di tingkat katakanlah kecamatan. Tetapi dengan indikator yang orang bisa ukur, apakah memang ada ruang misalnya melibatkan nggak perempuan? Yes, no. Apakah memang pengelolaan program transparan, ada informasi, yes, no, sehingga antar desa bisa saling menilai sendiri gitu ya. Jadi memang bagaimana kita juga bisa memainstream sistem ini supaya mereka bergerak ke arah perubahan yang kita harapkan. Jadi ini kita sedang menguji coba dengan
indikator kemarin ini kita masih fokus kepada indikator untuk layanan dasar ya. Nah, tapi juga sekarang layanan dasar terus kita improve masuk ke dalam mekanisme-mekanisme yang lebih pro-poor and pro-gender, dan juga kembali prosesnya sedang kita pikirkan supaya itu prosesnya bukan hanya di atas menilai, tapi desa sendiri berproses. Bagaimana di kecamatan mereka mendiskusikan untuk beberapa sub-indikator sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Apakah masalah stunting, apakah kematian ibu, apakah masalah migran, itu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Ibu Ella. Dan terakhir Bu, satu langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk Ibu Dewi. Dari Ibu Dewi ada pesan apa nih Bu? Pesan saya sederhana, solutif ya. Kita bicara macam-macam. Sebentar. Kita berbicara macam-macam tadi, salah satunya adalah kurangnya perspektif gender. Ya, solusinya ya selama ini tentu ya selama ini COVID di reframe sebagai masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Sehingga apakah kita bicara tentang gugus tugas, kita bicara tentang entitas publik, biasanya yang di-hire itu dokter ya, epidemiologis dan ekonom. Mbok ya meng-hire ahli gender. Ya kan? Nah, itu nggak ada, dan kritik itu disampaikan oleh banyak orang di Amerika juga. Kalau kita lihat gugus tugasnya Amerika tuh tadinya sangat laki-laki, sampai sekarang tuh nggak ada yang namanya ahli gender gitu loh. Jadi itu sangat sederhana, hire a gender expert gitu, supaya data pun bisa dilihat dari perspektif gender. Itu ya. Kemudian yang kedua, data itu apa toh? Tadi kita bicara tentang suara perempuan. Kalau kita membatasi data dengan data kuantitatif, cerita-cerita yang disampaikan Mbak Misi, yang diceritakan oleh Mbak Ella, itu mungkin nggak masuk dalam pengambilan keputusan. Dan selama ini ya, whether we like it or not, yang namanya data, kalau kita bicara tentang data dan pengambilan keputusan, kita cenderung bicara tentang data kuantitatif. Padahal kalau unit analisanya itu rumah tangga, itu lebih banyak data-data yang diperoleh dari studi kualitatif. Itu Mbak Zahra, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Jadi hari ini semuanya sudah kita ngobrol-ngobrol nih tentang keadaan dan situasi tentang corona dan gender. Dan kemudian ke depannya langkah-langkah apa yang bisa diambil. Ini konkret, jadi yang dari rekanan kita LMP2K dari pemerintahan dan kelembagaan mencatat ini adalah langkah yang harus kita ambil. Jadi intinya sekarang adalah gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender adalah upaya untuk memasukkan perspektif gender dalam semua langkah pembuatan kebijakan, termasuk dalam perancangan program sosial seperti yang tadi dilakukan Ibu Kus. Seperti itu, perempuan dan laki-laki terdampak COVID dengan cara yang berbeda, dan maka dari itu, karena kondisinya berbeda, kebutuhan mereka pun berbeda, dan respons pemerintah, baik itu di level nasional ataupun lokal, harus berbeda juga. Respon pemerintah terkait gender seharusnya mampu mengakomodasi perbedaan itu, tapi nggak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan secara material, kayak diberi bantuan, sudah cukup seperti itu. Enggak. Tapi juga dengan turut memperhatikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, seperti perbedaan akses pada layanan dasar, ketimpangan kuasa, seperti yang tadi disebut Ibu Misi dan Ibu Dewi mungkin gitu, serta pemenuhan hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak untuk keamanan, dan hak-hak yang lainnya. Situasi perempuan dan laki-laki juga berbeda menurut wilayah geografis, yang tadi Ibu Dewi dan Ibu Kus sebut intersectionality. Kayak misalnya perempuan tua dan muda, atau mungkin di Jakarta dan di Kalimantan, kebutuhannya itu berbeda loh ternyata gitu. Dan tujuan pengaruh utamaan gender bukan untuk menyeragamkan semua kebijakan ini, harus seperti ini, untuk perempuan seperti itu. Enggak, tapi untuk memperhitungkan seluruh perbedaan-perbedaan mikro ini yang unik di setiap daerahnya. Itu semua dilakukan ketika merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pemerintah. Ini semua dilakukan supaya keadilan dan kesetaraan gender dapat diraih. Demikian kita hari ini diskusinya. Mohon maaf kalau belum semua pertanyaan belum dijawab. Tapi tadi saya udah coba memasukkan pertanyaan-pertanyaan itu ke diskusinya. Mungkin kalau nanti kita ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi.
Demikian diskusi pagi ini. Apa yang tadi kami bawakan selain pembahasan mengenai pentingnya perspektif gender dalam respon atas pandemi COVID-19, itu gimana supaya ini semua tadi yang kita obrolin bisa diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret, langkah-langkah jelas yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Terima kasih banyak untuk pembicara kita hari ini, Ibu Misi dari Kapal Perempuan, Ibu Dewi Haryani dari PSKK UGM, Ibu Ella dari Kompak, dan Ibu Kus dari TNP 2K. Terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah bergabung dengan kami pagi ini. Sampai jumpa di seri dialog TNP 2K yang berikutnya. Terima kasih banyak.